Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa beserta seluruh jajarannya yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam, para syarada'a, para kasisi yang sempat hadir, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'aziyah yang insyaallah kita orang semuanya masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan jasmani dan rohaniahnya. Amin. Rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya. Amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Ya Allah ya Rasulullah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita orang masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendoakan kepergian almarhum beberapa hari yang lalu. Kita orang berdoa mudah-mudahan almarhum ini segala aktivitas ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, dan kuburannya dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah ta'aziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit saya dikasih? 11. Ya, saya ini diundang setengah 8 saya sudah di sini sebenarnya. Tapi lagi ada singgah di masjid setengah 8. Dan saya ini kalau diundang tepat waktu saya datang. Terkadang tuan rumah yang tidak tepat waktu. Kadang-kadang saya coba ceritain di sini tidak bisa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya, pernah susah? Pernah atau selalu? Selalu. Ya sedih, terkadang Pak, di saat kita orang itu lagi susah, kadang-kadang orang yang dekat semulai bajau, yo kan? Yang kanal semulai bastel tidak kanal. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Kenapa? Karena kita orang susah. Bahkan susah sekalipun sampai sekarang tidak pernah tak perhatikan. Susah tidak tak perhatikan lagi. Kenapa tidak tak perhatikan? Sampai sekarang kita belum dapat bentengan atau kita suka bertanya berperasaan. Baru bagaimana kamari? Muncul alhamdulillah di sini tidak ada yang begitu. Yang coba hati ini. Saya cerita ini, saya bukan orang sini ya, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Walau maaf, walau tidak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita orang lagi susah,
Orang mulai bajau, orang mulai tidak kenal. Pada saat itu tiba-tiba ada orang yang kita orang tidak kenal sama sekali. Dia dapat lihat kita orang pemuka yang sungguh yang sayang hati kalau supi-supi. Terus dia sampaikan apa? Tipa lagi susah? Iya, saya lagi susah. Kebetulan saya ini punya kelebihan. Saya mau bantu Tipa, mau atau tidak? Apa dia bilang? Kebetulan saya ada uang nampak saya bawa-bawa. Saya tidak tahu mau kasih sama siapa. Alhamdulillah aku dapat dengan Tipa. Nampak uang 100 juta saya mau kasih Pak Tipa. Kira-kira kalimat apa yang pas yang orang mau bilang akan Pak itu orang? Tidak cukup, terima kasih. Ya kan? Baru apa dia bilang? Tidak usah tukar ini doi. Agak aneh. Kira-kira apa yang orang mau bilang akan Pak itu orang? Semua kata tidak cukup. Ya kan? Kalau perlu yang DP bau badan itu yang di hidung patoran cuma DP bau badan. Di mata patoran cuma dia punya bayangan, yang di telinga patoran cuma dia punya suara saja. Kenapa? Dia yang membantu patoran sampai saat ini. Mau berapa puluh tahun pun kita orang akan ingat itu orang. Bahkan kita orang mau kisahkan bantuan ini kepada seorang saudara-saudara semuanya, bahwa kita orang sukses diakibatkan ini orang ada bantu sama orang. Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kurang dari 100 juta yang Tuhan ada kasih sampai sekarang? Kurang dari 100 juta yang Tuhan kasih dari lahir sampai sekarang? Lebih dari 100 juta. Pertanyaannya adalah, Allah kasih lebih dari 100 juta. Banyak sekali yang Allah kasih sampai detik sekarang. Kenapa kalau Allah undang tidak datang? Allah undang satu hari berapa kali? 5 kali. Bayangkan, sudah saya tadi sampai di situ. Saya so tanya, so ada? Saya kira terlambat. Apa yang bilang? Ibu bilang, belum ada. Malah nih, terpaksa saya dapat aja loh. Saya pastikan Pak, itu masjid itu kalau ibu dengan Tipa datang semua tidak pas itu masjid. Tadi itu buat orang berapa orang? Saya 2, 4 orang haram. Mana nih? Itu dia cuma 4 orang, saya itu tadi 5 dan yang kecil. Nah, baru ada ibu-ibu 1 orang di belakang. Cuman itu. Ya, saya tahu mana itu ibu itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Tuhan disampaikan sama orang apa? Allah so kasih banyak hal sama orang, kemudian kita orang juga tidak mendengar. Allah itu sindir kita orang. Apa sindiran Tuhan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukan. Bahasa kasarnya orang tidak tahu diri maninya. Itu bahasa kasarnya. Allah so kasih semua hal sama orang. Allah undang orang satu hari berapa kali? 5 kali. Dari 5 kali berapa kali datang? Nah, makanya kenapa masalah demi masalah muncul terus sama orang tiap saat. Karena di saat Allah undang kita orang tidak pernah datang. Sehingga itu keberkahan Allah cabut sama orang. Dan salah satu tanda Allah itu lagi tidak senang dengan orang Bapak Ibu sekalian. Allah hukum orang hidup itu dengan cara apa? Dibiarkan dia punya keduniaan sukses, tapi dicabut ibadah dari orang itu. Sehingga berapa banyak orang yang dapat lihat senang tapi susah, dapat lihat kaya tapi setengah mati menghidup. Iya kan? Semua punya tapi tidak bisa makan kangkung Pak. Cuma salahnya tidak bisa makan kuah bugis tako. Kenapa? Penyakit. Iya Pak. Kaya dia Pak. Sana yang lihat ke sana kaya. Iya memang kaya dia. Mana tidak tahu dia bos Milo. Iya. Masa orang kita yang batanam dia yang kaya mana tahu. Masa orang iya ote. Dia tidak ada kolong Milo mana tahu. Kok dia yang kaya dengan Milo mana tahu ote. Kenapa ini begitu dia jabak kasih pinjam doi di sini 4 orang. Baru DP bunga uti di setengah mana tahu. Masa orang iya. Kita ada pinjam 15 juta karena tidak ada doi mbak bekeng mbak ini kok buka kobong semua. Mana tahu dia minta akan berapa DP bunga. Setengah mana tahu. Setengah.
Baru tidak sampai di situ uti. Semua milu dia ada bilingan atau kon DP harga tidak sama dengan di gudang anak. Masa Allah iya. Makanya kita ini cuma orang bangunin bilang kamari kita sana kita panen banyak sekali. Iya, DP model yang banyak, DP karung yang banyak. Tidak ada yang begitu di sini. Yang batunjung ibu. Saya bilang kamari saya tidak mau cerita yang ada di sini ya. Tidak, yang ada di sana yang saya ceritain. Di sini tidak ada. Nah, karena saya bukan orang sini ya. Saya bukan orang sini. Oh, lagi pulang saya Pak. Mana nih? Tidak minta pulang saya ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang modelnya seperti ini diberikan keduniaan dia tapi dicabut hidup kenikmatan dari kehidupan. Ini yang Allah sebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala Anda mulai cuek dengan Tuhan, maka Allah mudahkan keduniaan sama orang tapi dicabut keberkahan hidup dari itu orang. Hanya orang bilang dia senang, iya kan? DP oto gaga, iya gaga, tapi kredit. Dia juga jadi masalah. Biar nanti tidak ada oto daripada bakre. Nah, itu dia saya bilang kan duluan. Akhirnya cuma tanggal 1 DP senyum gagal yang palatonya. Serta akhir bulan jaga lari. Itu juga jadi masalahnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya sudah setengah jam. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua saya ingin tanya. Ada tidak di antara orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari tanah? Ada? Oke. Kita orang sepakat diciptakan dari mana? Dari tanah ya? Oke. Tanah itu di atas atau di bawah? Diinjak atau dijinjing? Oke, orang mulia. Betul orang ini dari tanah? Saya mulia. Kadang-kadang Pak, kita orang ini sadar kita orang dari tanah kapan? Di saat kita orang tidak ada. Di saat belum jadi apa-apa sadar betul dia itu dari tanah. Makanya waktu belum jadi dia akan tegur orang semua di sini ini Pak. Jo ibu, jo. Iya kan? Kadang-kadang orang muncul di Kobong, yang Buden tidak pernah pada di Kobong, sekarang sudah di Kobong. Pokoknya itu yang Pambai sekarang orang sudah banyak Pak. Dan sudah tidak lama orang ke Pambai. Ibu tahu kan mana orang Pambai? Pokoknya yang di muka ada di baliho semua Pambai itu. Dan sudah tidak lama orang ke Pambai. Dan sampai Pambai itu ibu cuma sampai tanggal 27 November. Jadi bye-bye, memang manfaatkan betul orang Pambai. Saya mau kasih saran nih buat kalau boleh malam tanggal 27 November ibu tidak usah tidur. Sampai pagi jangan tidur Pak. Serius ini. Kenapa? Karena malam tanggal 27 itu ada malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita orang ini sadar kita orang dari tanah di saat kita orang tidak punya apa-apa. Ya kan? Tapi di saat dia mulai ada, dia merasa punya, dia mulai punya status, disitulah dia punya hati berubah. Di saat dia mulai jadi A, dia punya hati kadang-kadang kala langit ketujuh. Merasa lebih hebat. Karena lihat sana ini, waktu belum jadi kepala dusun gagal, bos setar jadi kepala dusun. Yang mana? Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Mungkin Tikadus tidak hadir. Jangan batonjok. Jangan batonjok. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di saat ada orang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah di situ perubahan dia punya hati ada berubah.
merasa lebih hebat dari yang lain. Muncullah me ando, muncullah me anggapu, muncullah menge. Jauh tamu, itu masalahnya. Bapak Ibu sekalian, maka kita orang harus sadar betul orang ini dari tanah. Lihat tanah, ajarkan sama orang Bapak Ibu sekalian. Semua bangunan itu dibangun di atas tanah. Bangunan gagah ataupun tidak gagah, semuanya di atas tanah. Kita orang belajar dari tanah, Pak. Semakin bagus bangunan yang ada di atas tanah, lihat tanah biasa-biasa saja. Gagah 2 tingkat, 3 tingkat, ramai, bagus sekali di atas bangunan, di atas tanah. Lihat tanah, tenang-tenang saja. Kita orang kiapa baru jadi ayahanda setidak batogor. Ibu pemata pas saya jangan sorong ke sana, kemari saja. Mana nih? Itu juga jadi masalah. Lihat tanah, bagus bangunan di atas tanah biasa aja. Mana tahu. Ini jadi seki so tidak batu. Makanya kita salah-salah kita suka tanya atau kantor desa itu kantor desa atau kantor keluarga. Kiapa ini semua aparat bagus pupuk anak. Masa Allah kia. Maka yang satu bilang, oh pantasan ame. Kiapa? Kita tidak pernah tertulis di daftar DL. Kalau orang ini KTP dia jaga minta, nggak tahu. Sekarang tidak ada. Iya. Kita suka membuat kasarin KTP ini, kalau orang KTP putih. Saya tidak baca cerita yang ada di sini, tidak ada yang begitu di sini, mau di sana. Ada. Saya yakin ayah bukan masyarakat sini orangnya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, lihat tanah mengajarkan sama orang, apapun yang di atas tanah Anda biasa jo, tidak usah harus berubah. Lihat, semakin bagus bangunan di atas tanah, lihat tanah tidak pernah bergerak. Bagus bangunan di atas tanah, satu kali saja tanam bagara Pak, retak itu bangunan. Apalagi dia kalau kuat bagara, maka dipastikan tidak ada satupun bangunan yang bisa bangun di atas tanah. Kenapa? Kuat bagaya ini tanah. Nah, itu tanah ajarkan. Kenapa kita orang yang diciptakan oleh Allah dari tanah, DP gaya sembeken. Atau yang sana ti oma, so oma ngana tahu uti. Baru DP kening tak sorong-sorong ngana tahu. Masalah hingga yang satu sana dia tidak sorong, bahwa dia kasih tabal ngana tahu. Gila awas kita. Masalah tidak ada yang begitu di sini. Ada. DP yang makin tahu uti. Itu juga jadi masalahnya. Karena tahu dia kalau pergi di takziah kita suka tanya perasaan mau diapain? Ada pergi di takziah DP bos basah-basah. Kuning-kuning DP tangan. Oh imitasi semua itu. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Maka biasa saja, tidak usah banyak gaya. Ya kan, tanah ajarkan bangunan gagah tapi tanah biasa. Tidak ada yang berubah. Kenapa kita orang dari tanah somenge? Bajalan rasa-rasa tidak berinjak aspal. Tidak ada yang begitu di sini. Iya, mana tahu yang sana ini. Waktu belum jadi ke sana P3K, dia gagaskan dia jaga bener. Pokoknya dia sampai lulus ke sana P3K, so tidak mati orang, dia nggak tahu. Tidak ada yang begitu di sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanah ajarkan sama orang, maka belajarlah hidupin dari tanah. Karena memang kita orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Yang berikut lihat tanah ajarkan sama orang. Yang berikut tanah ajarkan sama orang Bapak Ibu sekalian. Lihat tanah. Ada tidak tanah itu yang pilih-pilih tanaman?
Ada tidak tanah yang terlalu mengagung-agungkan kelapa, milu dan seterusnya? Kenapa? Ada buah. Tidak ada kan? Ada tidak satu kaplingan tanah itu milu semua, tidak ada rumput di situ? Ada tidak? Tidak, semuanya dianggap sah. Tanah tidak pernah meremehkan rumput. Siapa songana berumpu lek? Tidak ada begitu. Kenapa kita orang kadang-kadang selalu meremehkan orang? Itu juga jadi masalah. Mentang-mentang punya status, kadang-kadang Pak yang di sana. Saya tidak mau cerita yang di sini Pak, yang di sana. Iya, coba bayangkan ya. Kalau di Pak Camat yang datang di kantor desa, semua aparat senyum nggak tahu. Jo Pak Camat, jo. Pokoknya ada DP pisang, ada DP rupa-rupa, ada DP ubi-ubus, baru nggak tahu dia minta apa masyarakatnya. Setiap dusun kita orang dia ada mintakan, ini dia mintakan, tiap di Pak Camat juga. Saya tidak mau cerita yang di sini ini. Lagi pulang saya masalah. Itu juga jadi masalah. Awas kita nak lihat pada orang nggak tahu siapa. Orang pemuka semuanya senyum, semua aparatnya nggak tahu. Serta kita yang datang ke sana pakai baju susun belean, orang pemuka sudah jatuh di tangan. Bapak pun yang di sini. Begitu orang pemuka, Pak kita nggak tahu. Saya tidak baca cerita yang di sini ini. Lihat tanah mengajarkan sama orang. Tidak ada yang diagungkan, yang tidak ada yang dilebih-lebihkan oleh tanah. Tanah tidak pernah menyembah-nyembah itu. Kelapa yang karena ada buah, ada pisang karena ada buah, milu karena ada buah. Tidak. Semuanya dianggap sah. Baru kenapa kita orang terlalu melebihkan orang? Bahkan Nabi itu Bapak Ibu sekalian lebih senang sekali ketika hidupnya itu bersama dengan orang yang tidak punya status dibandingkan dengan orang yang punya status. Sehingga itu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu doa yang terkenal itu adalah, Ya Allah, aku berharap kepadamu, hidupkan aku dengan orang yang miskin. Kalaupun aku wafat, wafatkan bersama dengan orang miskin, dan bangkitkan kembali di akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang miskin. Kenapa? Orang miskin tidak punya keperluan dan kepentingan sama orang. Biasa saja. Kalaupun kita orang ada, jangan pernah remehkan orang yang tidak ada. Sekaya-kayanya orang, Pak. Kira-kira yang basapu DP halaman rumah orang kaya atau orang susah? Yang bamasa pada DP rumah, kira-kira orang sana atau orang susah? Susah. Mau mati ke sana, siapa yang bangka? Orang susah. Di mana DP taman-taman pejabat? Di mana DP taman-taman orang kaya? DP taman-taman hanya pulang di itu papan pengucapan. Turut berduka cita atas meninggalnya. Dia pengolah ini kami papan ini, orang bikin papannya ini papan ini. Yang bangka pat orang-orang susah, yang bakal mandi pat orang-orang susah. Makanya jangan pernah bamilo apa orang-orang susah. Jangan pernah karena mentang-mentang. Sehingga apa yang terjadi ketika kita orang mati, jangankan dulu mati, baru mau sakit orang merabe akang mata. Dia boleh longoto. Dia boleh longoto, boleh keheto. Yalah tidak ada yang begitu di sini, Pak. Itu juga jadi masalahnya. Maka tanah ajarkan sama orang, semuanya dianggap sah. Tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lihat tanah. Tanah itu tidak pernah pilih-pilih orang, pilih-pilih tanaman di saat dia bakase. Semuanya dia berikan kesempatan untuk bisa hidup di atas tanah. Mau rumput kayak mau apa terserah. Yang penting tak taruh di atas tanah pasti dia itu apa yang tanah ingin ajarkan. Kalau mau bakase, jangan pernah kasih beda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang oma di sana. Kalau DP anak misalnya li oma 2, oke? Yang satu DP anak yang satu itu pegawai, so kaya. Baru yang satu hati bawa dikerja di kobongan. Nah, akhirnya tiba-tiba suatu hari di oma ini DP anak-anak ada titip akan cucu orang kaya dengan cucu orang miskin ada. Jadi rumah li om ada bermain hati. Bakalai menangis dua-dua. Pertanyaan saya adalah,
Kira-kira cucu yang mana yang ibu mau curi? Yang mana? Tidak usah mengaku ibu. Pasti yang dia mau kubing itu Pak, yang susah deh papa. Padahal yang salah DP cucu yang DP papa orang sana. Tapi yang dia kubing siapa? Ya, DP papa yang miskin. So itu dia ngana, Nah, itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Makanya Tioma ini luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada Tioma yang begitu di sini ada. Jangan baku tengok. Pokoknya lihat tanah mengajarkan sama orang dianggap semuanya sama. Jangan ada beda antara yang satu dengan yang lain. Semakin banyak tanah kasih, tanah tetap biasa. Lihat tanah. Tidak pernah babilang tidak ada. Itu tanah. Sekerdil-kerdilnya tanah Pak. Sekerdil-kerdilnya tanah. Orang mau tanam akan milu itu tanah. Tetap dia mau hidup, tetap dia berbuah. Cuma DP buah beda. Kalau dia kerdil, maka DP buah kekacili, tapi tetap berbuah. Ya kan? Begitu juga ketika dia itu subur ditambah pupuk semakin bagus luar biasa dan buahnya semakin banyak. Itu tuh tanah ajarkan sama orang. Apa yang tanah ajarkan? Kalau mbak kasih sesuai dengan kemampuan. Oke? Kalaupun Anda punya kelebihan dibandingkan yang lain, usahakan mbak kasih, jangan mbak tanggung-tanggung. Lihat tanah, kita orang tanam milu 1 biji, dia balas 1 pohon dia balas 2 tongkol, 1 tongkol berapa biji. Nah, artinya apa? Semakin subur itu tanah, semakin sering dia bakase. Kadang-kadang kita orang dari tanah Pak, semakin kaya, semakin bunggili, plus piita. Kalaupun dia bantu, ada DP bunga. Tidak ada yang begitu di sini. Kaya dia ucap batinya makan doi, dia mintakan DP bunga. Tidak ada yang begitu di sini. Hah? Jangan kasih kuat bilang ada itu. Hidup dalam hati saja. Itu juga padahal tanah mengajarkan, semakin kaya Anda, semakin subur Anda, bagi sama orang, tidak usah berhitung dan seterusnya. Itu tanah ajarkan. Kalaupun kamu kasih, dia tidak membalas, sudah biasa saja. Kita orang panen itu milu semuanya, kita orang kasih biar baruku itu tanah tetap tenang-tenang saja. Dia tidak pernah marah. Kenapa kita orang baru kasih sedikit, DP cerita banyak sekali. Karena ada orang yang begitu Pak, sedikit sekali dia kasih, bos 1 kampung tahu. DP polong buahnya tingkat tinggi. Itu juga jadi masalah. Jangan lamanya dong bos susah ya. Dan jadi. Hah? Kenapa anak ini sebenarnya tidak mau tak kerja di kantor desa, bukan karena kita tiseki. Jadi tak kerja di situ. Saya tidak baca cerita yang di sini Pak, yang di sana. Itu juga. Kalaupun dia bantu, maka tingkat kolom buahnya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Makanya saya ingatkan, tinggal lebih baik jangan bakase daripada bakase jaga bacirita. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, banyaknya pemberian yang ditorang kasih, kalau disertai dengan kata-kata yang tidak bagus, maka dipastikan kata-kata itu, pemberian itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah sampaikan qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik itu jauh lebih bagus dibandingkan pemberian yang banyak tapi disertai dengan polong buah. Lebih baik dia baca cerita saja yang ini begitu saja daripada dia bakasnya jaga baciri. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sewaktu makan ini kan? Iya. Ibu mah bilang lagi karena sudah apa dosa, saya belum. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat tanah mengajarkan sama orang dengan hal yang seperti ini. Jangan pernah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, semuanya sama. Kalaupun bakasi, jangan pernah pilih-pilih orang. Yang berikut tanah ajarkan sama orang Pak. Tanah itu apapun yang kita orang tanam, maka yang dia balas sesuai dengan yang orang tanam. Pernah tidak? Ti ibu batanam milu hibrida, hidup kamari milu diiti.
Ada? Padahal sama kan? Sama-sama milu. Saya tanam milu di itu, masuk susun cari milu di itu namanya. Yang kecil sekali. Ya. Kita orang tanam milu biasa, hidup kemarin milu manis. Pernah? Tidak, Pak. Padahal sama DP model, sama-sama milu, DP bentuk sama, beda rasa, tapi tanah tidak pernah batukan. Kita orang dari tanah, ya semestinya bukan dia punya itu semestinya bukan mau kasih pada dia. Bukan karena dia punya saudara, ini dia suka kasih itu juga jadi masalahnya. Dia tidak layak memberikan sesuatu yang bukan, dia tidak semestinya mendapatkan itu. Tanah mengajarkan sama orang, jangan sama sekali. Kalau yang ditanam itu milu, jangan balas dengan kalapa. Karena tidak pernah orang bertanam kalapa hidup pokok. Orang ini yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tanah mengajarkan hal yang luar biasa sama orang, bahwa apapun yang dikasih, apapun yang diamanahkan, maka jaga itu amanah sama orang sampai pada waktu yang memang sudah tidak bisa kita orang emban amanah itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikut yang perlu saya ingin sampaikan bagi kita orang semuanya adalah jangan pernah merasa hebat dengan ibadah yang kita orang bikin kalau ibadah itu tidak mampu memberikan dampak positif ke orang lain. Saya hanya ingatkan bagi kita orang semuanya, semakin bagus DP ibadah, semestinya semakin bagus dia dengan karena ada orang yang terkesan dia rajin ibadah tapi sombong dengan orang. Barangnya tidak dapat panggil tipa imam, so tidak batogor. Itu juga jadi masalahnya. Kenapa? Karena kita orang tahu dia tipa imam, kita orang dapat lupa panggil tipa imam. So tidak batogor. Apalagi tipa haji. Kau muncul tidak ada tipa umroh. Tipa umroh tidak ada, atau ibu umroh. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, ibadah sholat itu semakin bagus sholatnya, diterima oleh Allah atau tidak, bukan dilihat di masjid. Kalau cuma dilihat di masjid itu sholat, maka wajar orang itu soleh di dalam masjid, Pak. Keberhasilan sholat itu dilihat di mana? Di luar masjid. Gagah DP basambayang, gagah juga dia dengan itu juga jadi masalah. Jangan sampai hanya hitam, DP jidat hitam, tapi DP hati lebih hitam. Juga jadi masalah. Tidak ada lagi di sini kan? Ya. Jangan hanya tampilan orang yang soleh, tampilan soleha, kelakuan solu. Ya, jilbabnya panjang sampai buku-buku, DP lidah sampai di aspal. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Ada. Jangan bertunjuk. Maka ibadah itu harus mampu kelihatan dengan orang. Supaya apa? Orang termotivasi melakukan ibadah. Lihat, dulu dia tidak pernah sembahyang, tapi ketika dia mulai sembahyang, dia berkarakter mulai bagus. Kita ulang baku ibu. Daripada kita orang rajin sembahyang, dulu orang tidak pernah ini, tapi jadi bahan karlota orang. Dia sana dorang pe majelis telem gagaut ya, DP jilbab gagaut ya, bongana tidak tahu kredit semua itu. Mana tahu tinggal baik kita tidak jaga baik ko majelis taklim, daripada dia itu jaga baik ko majelis taklim, mau DP Carlota jalan terus nggak tahu. Jadi dorang itu ada mengaji mau mengasah kesalahan lo tahu, bukan mengasah bacaan Quran. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Itu juga jadi masalah, sehingga apa? Ibadah yang dia lakukan itu tidak dinilai oleh Tuhan karena tidak bisa memberikan dampak positif ke orang. Semakin bagus ibadahnya, semakin bagus dia dengan orang. Bukan hanya sekadar ini. Kalaupun ada orang yang tidak menganggap kita orang, maka orang tetap biasa saja. Orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang bisa lihat dengan dua keadaan. Nah, ciri khas ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua keadaan. Pertama adalah dilihat dia punya cara jalan. Maka orang yang beriman ibadahnya mantap, lihat dia punya cara jalan.
Orang yang beriman, ibadahnya yang bagus itu, ketika dia berjalan, dia tetap biasa saja. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia berjalan tidak pernah berangkat dada. Tidak pernah mensuruh anggap biasa dia. Tidak harus mentang-mentang mentang-mentang. Tidak, biasa dia. Tidak pernah mengakui bahwa dia tidak, santai. Dan dia sadar betul ketika dia berjalan, tidak semua orang itu senang dengan dia. Karena ada orang berjalan itu baku muka dengan orang, dia senyum gagas sekali. Ya ibu, jo pak, yo, jo. Lewat ke sana 1 meter. Ada yang bagi di sini. Arah bibi arah indah-indah cantik, indah. Malah yang cantik bayi bibi tidak gagal mau lihat, apalagi yang tidak gagal. Makanya hidup ini ibu, syukuri saja apa yang biasa ya ibu. Syukuri kalau memang Allah sudah ciptakan coklat begini, jangan bapak saja putih. Tidak gagal mau lihat. Itu juga jadi masalahnya. Lihat ya Allah, sudah biasa saja buat cewek sekarang saja ini yang tidak puas sekarang. Kalau memang sebagai itu DP warna tidak usah rubah no. Begitu jo. Tinggal biasa saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah Allah ingatkan, ketika dia berjalan, tidak semua orang itu akan senang dengan dia. Ada mungkin orang yang memaki pada dia, ada mungkin orang yang berkata kasar, ada macam-macam modelnya. Tapi Allah kasih tunjuk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalaupun Anda baku dapat di jalan dengan orang yang tidak senang dengan kamu, yang berbuang muka dengan kamu, maka Allah sebutkan apa? Sampaikan doa yang baik sama itu orang. Jangan berbuang muka berjalan dengan orang. Tere. Jangan. Jangan. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri khas dari orang yang beriman dan keimanannya itu diterima oleh Allah, ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas yang kedua adalah pada kata-kata yang dia sampaikan. Sehingga itu ciri khas orang yang beriman dan bertakwa. Allah gambarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman plus bertakwa itu gampang sekali menilai pada orang. Di mana? Wa qulu qaulan sadida. Kata-katanya tatanya gagah. Semakin lebar dia punya jilbab, semakin kecil dia lidah. Jangan semakin lebar dia punya lidah, semakin panjang orang dia lidah. Jadi biasanya sudah santai saja. Tidak usah lagi main yang lain, santai. Ketika kata-katanya itu mulai bagus, maka Allah sebutkan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua kita orang punya kesalahan, kemudian Allah perbaiki kita orang punya ibadah-ibadah yang kurang. Syaratnya apa? Kasih bagus kata-kata dengan Makanya Nabi sebutkan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang itu bukan karena dia kuat bakalaya, tidak. Bukan karena dia punya bela diri, tidak. Orang itu selamat diakibatkan karena kata-kata yang dia sampaikan. Saya pernah Pak, dulu itu saya sering meruqyah orang. Pernah meruqyah orang. Saya punya, kemarin saya 3 hari lalu kayaknya, 3 hari lalu. Saya meruqyah 2 hari lalu. Meruqyah orang Pak. Orangnya itu pejabat. Luar biasa Pak. Dia datang ke semua rumah sakit, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Tapi dokter bilang kemari tidak sakit. Tapi padahal dia bilang dia sakit. Jadi dia kalau mau sholat itu Pak, mau rubuh. Pokoknya mbak goyang-goyang DP badan rubuh. Ini saat mau sholatnya begitu, mau badikir sedikit saja rubuh. Dan dia rasa tidak senang, dia punya hati. Datang ke saya, mau apa? Mau ruqyah. Saya bilang saya ini bukan dukun. Sudah, hanya dibacakan ayatnya saja Pak. Bayangkan pas orang baca ke sana ayat, itu langsung keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya. Memang batetes banyak sekali darahnya itu pada hidung. Sama dengan orang ada pukul mana, tapi darahnya darah hitam sama dengan darah haid. Hitam begitu dia keluarnya dari ini.
Ya apakah kita tahu bilangan darah haid maksud lo? Ya iyalah. Saya biar laki-laki saya tahu semua. Oh malah nih. Nah saya mau tanya yang cewek-cewek ini. Bisa tidak saya kasih hadiah mau? Bisa tidak bedakan darah haid dengan darah biasa? Nah, apa? Sebutkan 4. Jangan sampai saya yang lebih tahu. Oh malah nih. Harus tahu. Bapak Ibu sekalian, memang keluar dari ininya banyak sekali darahnya. Itu Pak orang bikin kerja itu Pak, tuh dia muka Pak. Mukanya itu memang pokoknya bagaimana ya, Pak air dan bikin begitunya. Orangnya baik Pak. Cuma mungkin cara bicaranya saja yang menurut orang tidak bagus. Kadang-kadang kan orang kaya itu begitu dia cara bercerita, pas style. Karena memang orang adat ya. Jadi kita orang yang miskin bercerita dan orang kayaknya tidak level up. Kayaknya saya malas sekali bercerita dengan orang kaya. Biar tidak mau tanya dia bilang kemarin, tidak bilang kare Ustaz saya punya rumah ini ada 10 sekarang alhamdulillah. Perasaan tidak ada apa-apanya. Saya pejam tangan ini Ustaz gua murah, waktu itu saya ada berjalan-jalan di Singapura baru saya ada beli kamari itu kalau di Indonesia kan kurang lebih ada sekitar 80 juta. Ini yang ini murah. Ilah. Murah buat lo tapi buat gue. Itu masalahnya. Mana nih? Ukuran untuk orang-orang kaya itu hal yang biasa, Pak. Tapi tatkala kita orang bicara dengan yang lawan bicaranya orang tidak selevel dengan orang itu yang masalah. Mungkin dari situ dari cara bicara itu saya berarti kesalahan dia cuma satu hal ini. Soal pambai Pak. Semua tanah-tanahnya itu kadang di beberapa tempat dia kasih total ke masyarakat. Karena dia pernah jadi pejabat, jadi dia punya orang yang tidak ada rumah, dia punya tanah, dia kasih kenapa? Baru bikin rumah, dia bantu lagi. Dan itu dia tidak pernah, memang baik, cuma cara bicaranya saja yang agak ini kayak. Dan menurut dia tidak sombong, iya, tapi menurut orang yang menilai itu yang masalahnya. Sehingga bisa saja orang uji dengan model-model yang seperti ini. Sehingga itu kenapa Allah ingatkan sama orang, hati-hati kalau mau baciri. Orang yang beriman itu dia hati-hati betul. Kenapa? Dia sadar bahwa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang keluar dari tunggilnya kecuali dia yakin betul bahwa Allah mencatat apa yang dia sampaikan. Dia sadar betul Allah mencatat ini. Lewat siapa? Raqib dan atid. Makanya jangan urus orang urusan. Kadang-kadang ada orang begitu, Pak. Raqib dan atid petugas dia ambil. Ya, kan Raqib dan atid petugas itu urus orang ini dia. Di kantor kadang begitu Pak, buat urus orang urusan ada petugas dia tidak kerja nggak tahu. Dia kepala dusun A, dia jaga urus dusun B nggak tahu. Awas. Tidak ada yang begitu di sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang perlu betul kata-kata ini harus disampaikan, harus dijaga betul. Dan ini karakteristik dari orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Susah kerjaan kayaknya Pak. Yang berikut, ini titip pesan saya bagi anak-anak muda. Nah, saya terakhir karena waktu makan sudah tiba biar mau lama tidak bawa orang sini. Saya pulang di kota Pak. Juga jadi masalah. Bapak Ibu sekalian yang berikut saya titip pesan sama anak-anak muda saja. Karena saya juga masih anak muda. Ya iyalah. Cuma saya 9 kamar saya sudah menikah alhamdulillah. Istri saya 4. Anaknya belum tak terus langsung kepalanya orangnya. Ini yang begini ini yang bikin masalah. Dengar dulu. Istri saya 4. Anaknya. Saya ingin sampaikan sama anak-anak muda. Kalau kamu ingin sukses, ini kan masih muda, masih banyak panjang perjalanan, masih mahasiswa, masih macam-macam lah. Saya ingin pesan sama anak-anak muda, kalau ingin sukses, dia punya kunci cuma satu. Apa kuncinya? Jangan baku bantah dengan orang tua, titik, tidak boleh ada koma.
Apapun yang ti mama bilang dengan ti papa, ya, tidak boleh tidak. Ya, sekalipun kita orang tidak suka apa yang dia bilang. Ya, saya sampaikan, hanya karena tunduk itulah saya dapat rasa DP manis. Tidak perlu mencari jauh dia punya contoh. Cukuplah saya jadinya hanya sebagai motivasi bagi anak muda. Saya tidak punya niat apa-apa, tidak. Cuma ingin sampaikan motivasi. Saya pun orang kampung. Tinggalnya di Atinggola Pedalaman. Tinggalnya di sana. Sekolah di kampung, di kota ya. Ya, memang bikin saya hati. Tidak ada, saya tetap dari kampung. Sekolah di kota tetap penampilan kampung. Beda dengan di sana. Dari kampung, pergi di kota, kala-kala orang kota Pedai. Yang palatonya ada orang kan? Iya. Saya mau tanya ibu-ibu, ketika ada orang libur, ini mahasiswa yang misalnya anak-anaknya soal mahasiswa, orang libur dari kampus, pulang di rumah, oke? Baru dia bilang pada mama, saya libur 1 bulan, alhamdulillah, ini tidak mau kuliah libur lama. Selama saya ada di sini, di mama tidak usah bacuci, tidak usah bamasak, tidak usah bastrika, tidak usah basapu, baru siapa non? Saya non, saya mama. Kira-kira ada yang begitu di sini? Ya? Ibu kuliah mengaku bukan saya. Tidak ada ti mama bilang. Memang luar biasa orang ini Arab. Pulang kemarin orang di kampung persis 101. Yang orang pekerja cuma HP. Ini juga jadi masalahnya. No, kamu punya HP itu Nono. Yang kamu ada pegang-pegang, berapa lama ti papa ada hangus akan DP badan dia di panas matahari? HP-nya gagal, yang dia WA orang lain. Yang comam bulu, bukan muntai. Comam, main ladangmu. Arang. Masalahnya. Di kampus DPG sampai kentako model orang sana. Itu masalahnya. Astagfirullahaladzim. Serta sudah ke sana pak pakai kari gaga DP toga gaga yang dia panggil bah foto bah orang lain hati. Baru dia pas status akan makasih ya telah menemaniku dari nol. Sambil ada ya nun. Baru ti mamamu mana nganggap apa itu? Ya ilah. Makanya saya sampaikan sama anak muda. Kalau kamu ingin sukses, gampang. DP cara cuma satu. Jangan pernah baku bantah dengan orang tua. Titik. Tidak boleh ada koma. Apapun yang ti mama bilang, oke. Mama bilang, iyo. Tidak pernah baku bantah. Dulu, ini sebagai cerita pengalaman. Dulu, setelah lulus pesantren, ikut testing ke luar daerah, ke luar negeri. Selama ujian tidak pernah kasih tahu sama orang tua bahwa saya ikut ujian. Nanti semua berangkat baru itu kasih tahu pulang kampung saya di Atinggola. Waktu itu masih ada papa dengan mama. Saya sudah sampaikan, "Pak, Ma, saya mau sekolah di luar negeri." Emangnya di Gorontalo tidak ada yang begitu itu? DP jawaban orang kampung saya, "Papa tidak sekolah tiap." Jujurnya dari mana? Di sini dong. Tidak, ini gratis. Bagaimana? Boleh tidak? Papa, mama, bapak dia. Saya tanya ulang, semua berangkat. Apa dan mama dan papa jawaban sama? Jangan pergi. Mendongkol iya, marah iya, suka melawan iya, tapi takut. Itu bedanya anak muda dulu dengan sekarang. Itu orang kamari dulu nun, ya ilaha illallah. Jangan dulu DP suara, baru DP tatapan beda dari biasanya. Duit itu orang 1 hari. Itu orang kamari dulu nun. Dia baca cerita, kemudian DP senyum. Oh selesai. Waduh, ya ilah. Memang duit itu 1 hari. Coba sekarang, tibung minggu lalu dia balas. Karena anak muda kalau pekalakuan sekarang begitu cara. Tidak pergi, tidak berangkat. Alhamdulillah tidak berangkat. Bersabar, kuliah ya saya di sini. Saya meraju. Bagaimana cara merajunya? Saya selama kuliah tidak pernah minta apa-apa sama orang tua. Saya selesai 3 tahun 8 bulan selesai kuliah. Selesai tepat waktu. Pokoknya ada meraju dengan cara apa? Belajar betul-betul, belajar. Tiap hari belajar, baca, belajar, baca. Bahwa itu kerja. Ada meraju dengan cara begitu.
Selesai kuliahnya, teman-teman pulang dari luar negeri, luar biasa, aku dapat dengan orang yang teman-teman, rasa iri itu ada. Sanangmu nih dari luar negeri ya, sanangnya dan seterusnya gitu-gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata DP manis ketika mengikuti orang tua dapat rasa sekali sekarang. Saya tidak pernah sekolah di luar negeri, tapi saya ceramah keliling Indonesia. Ya iyalah. Karena kenapa? Karena manisnya mengikuti keinginan orang tua. Saya tidak punya bukan kerja di A, kerja di B, tidak. Tapi luar biasa semuanya. Saya yang sampaikan. Saya kalau ceramah di luar daerah, saya hampir setiap bulan itu keluar daerah. Satu kali keluar daerah itu semua fasilitasnya diadakan. Dari tempat tidur, DP tempat tinggal, hotelnya dia punya semua. Apa yang saya bilang pasti ada. Semuanya luar biasa. Luar biasa Pak. Ceramahnya cuma 1 jam. Ceramahnya cuma 1 jam. Bayangkan, semua fasilitas ada. Saya pulang rumah. Dia pulang rumah, saya dikasih uang jajan. Berapa uang jajannya mau tahu? Uang jajannya itu setara dengan gajinya anggota dewan 1 bulan. Wah. Mau tahu anggota kabupaten kota itu kalau gajinya anggota dewan kabupaten kota bersihnya 35 juta. Bersihnya. Itu 1 bulan, saya 1 jam. Apa yang disampaikan? Poinnya di mana? Mengikuti keinginan orang tua. Hanya poinnya di situ. Tapi kalau kamu sekolahnya tidak mengikuti keinginan orang tua, maka siap-siap kamu akan gagal. Wahai anak-anak muda semuanya, jangan tambah malunya orang tua dengan tidak berhasilnya kamu. Jangan sampai kamu susah jadi sarjana, orang tua pulang di kampung kan, orang tua pe taman datang. Gimana anak yang ada kuliah? Itu ada di kamar hati. Apa yang dia bilang? Kita pe anak tidak sekolah, tiba DP usaha sana. Ada kios, DP ini sana tidak sarjana hati. Kamu kira tidak malu orang tua dengan model begitu? Masuk di kampus yang kerjanya cuma batepos, cuma bilang sayang, bilang ini naudzubillah, lebih baik jangan bak kuliah dulu. Daripada kamu ada bak kuliah di sana hanya sekedar ya ilah. Ya ilah, masih ada buku satu-satu darah ini haram. Malah saya bukan orang tua, dia palatonya ibu apalagi ibu haram. Makanya bagi anak-anak muda saya pesan betul sama kalian semuanya, semangatlah belajar. Nah, kemudian jangan pernah baku bantah dengan orang tua. Hari ini memang tidak sanang kita orang, tapi dia punya manis kita orang mau dapat rasa setelah beberapa tahun setelah itu. Akhirnya semuanya dimudahkan. Semuanya alhamdulillah. Dengan berkat mengikuti keinginan orang tua, semuanya bisa kemana saja. Saya mau beli apa, mau suka ini, semuanya ada. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini bagi para orang tua, tolong doakan anak-anaknya, doakan anak-anaknya untuk semakin sukses. Saya ingin pesan, minta tolong saya ibu, jangan ada kata-kata yang tidak gagas sama kehidupan anak. Jangan bilang nakal itu anak. Nah ini jangan. Doakan dorang dengan doa yang terbaik. Doakan dorang dengan doa yang terbaik. Ada majelis salim di sini? Tidak ada majelis salim di sini. Ada. Ada TPQ di sini. Ada Quran? Tidak ada. Oh ada. Sebenarnya saya bakal saya bilang ada tidak jadi. Berarti tidak butuh orang ini anak. Jangan khawatir ibu, kalau saya yang bakas masih tak bungkus gagah dan tidak ada saya foto di situ, tidak ada, dan nomor urut tidak ada. Jadi memang masih bukan nanti ibu tidak mau tiada tidak jadi. Mana ada guru ngaji di sini? Mana? Yang mana? Bukan yang itu, yang lain. Kali itu saya kenal. Yang lain ibu-ibu di sini. Ada anak yang hafal 1 juz? Yang mahasiswa yang hafal 1 juz ada? Mana? Yang mana? Hafal 1 juz kenal? Juz. Mau kasih hadiah dorang tidak mau. Doakan kamar ini, ibu-ibu, doakan kamar ini anak-anak dengan doa yang terbaik. Saya berharap itu semuanya
dan bikin lapangan pengajian yang bagus. Saya di kota punya rumah Quran. Nah, saya di kota punya rumah Quran namanya Darul Khairat. Santri saya itu cuma sedikit, cuma hampir 400 orang sekarang. Semuanya penghafal Quran. Ada usia 7 tahun, hafalan sekarang 19 juz. 7 tahun, kecil sekali Pak. Nah, yang bahagia siapa? Ya, orang tua, bukan ustaz, bukan. Bayangkan orang ada lomba itu, dapat juara uji, saya baku ikut. Serta soka sekali juara, orang tanya, Pinunu punya mama yang mana? Ikan balatunya. Serta sebadu dekasan dan DP papa, tidak ada orang yang papa bilang, kenapa DP bu? Tidak ada. Balatunya. Tapi di saat dia lagi kapal angin, kalau dia lagi kapal angin yang dia tanya pertama apa? Ada sekolah di mana Teo? Awas sekarang. Ada sekolah di mana Teo? Itu juga jadi masalah. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada pengajian nanti kita orang kolaborasi dengan saya. Saya ini terakhir dari saya. Kalau memang mau kolaborasi silakan datang di tempat saya, belajar mekanisme tentang pengelolaan rumah Quran, manajemennya supaya bagus. Silakan datang di tempat saya. Nanti nginap tidak apa-apa, 2 hari, 3 hari, 1 minggu tidak apa-apa. Belajar di sana, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara semuanya nanti kita orang ajarkan di sana. Santri saya ada yang dari Upomela, ya, mengajinya di saya cuma sedikit tempo dari jam 2.15 siang sampai setengah 9 malam. Sedikit tempo, baru tidak boleh pegang HP. Hilang suaranya, Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum ini segala aktivitas ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.